guys, perkenalkan aku Fajar Sabrina. Hello guys, my name is Galdi Irwandi. Halo guys, kami dari Kelompok 5. kami ingin menampilkan hasil video wawancara kami bersama Bapak Fauzi SH.MH. Stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari UIN Suskaryau jurusan Hukum Tata Negara Siasah ingin mewawancarai salah satu pengacara yang ada di Kota Pekanbaru. Bisa perkenalkan dulu Pak? Boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Fauzi Rizky SH.MH, lulusan dari S1 Hukum UNRI, S2 Hukum juga di UNRI. Sekarang lagi program doktor di kampus Pascasarjana UIR S3-nya. Jadi saat ini memang berprofesi sebagai advokat dari bergabung tahun 2014 sampai dengan saat ini masih berprofesi sebagai advokat, juga sebagai akademisi yang mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti di UNRI dan juga mengajar di UIN Suskaryau. Ya, saat ini selain advokat juga sebagai akademisi. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih. Iya. Bisa teman saya menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya dapat sepeda nggak? Kakak bisa jawab. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan materi hukum acara pidana. Pada hukum acara pidana ini terdapat beberapa materi yang ingin kami tanyakan terkait dengan pertama bagaimana penjelasan tentang penangkapan, itu yang kedua bagaimana tentang penahanan, yang ketiga tentang penyitaan, dan terakhir tentang penggeledahan. Okay. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami tanyakan dari Bapak. Langsung jawab, ada lagi? Iya, boleh langsung jawab aja Pak. Baik. Mengenai ketentuan tentang bagaimana proses penangkapan, bagaimana proses penahanan, dan begitupun bagaimana proses penyitaan dan penggeledahan itu, ini merupakan muatannya adalah muatan tentang ketentuan hukum formil dari acara yang berlaku di Indonesia, khususnya adalah acara pidana, ya. Nah, jadi tentang ke materi yang ditanyakan tadi, itu kita harus bisa dulu mengkualifikasikan, dalam artian kita bisa mengkotakkan terlebih dahulu, ya. Mungkin sudah disampaikan oleh beberapa dosen di kampus bahwa ada dua mekanisme yang dilakukan secara ketentuan formil di pihak kepolisian, ya. Yang disampaikan tadi adalah bagian dari tugas dari pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah penyidik Polri. Nah, selain penyidik Polri, ada juga penyidik PPNS. Mereka juga bisa melakukan penangkapan, bisa mereka melakukan penahanan. Apa contoh penyidik PPNS? Seperti misalnya tindak pidana kehutanan. Nah, itu dia memang tidak ada penyidik khusus namanya penyidik PPNS. Nah, kalau penyidik Polri kan tidak perlu dijelaskan. Adalah mereka yang berada dalam kesatuan internal kepolisian. Nah, di dalam hal ini yang mesti kita pahami terlebih dahulu adalah kita harus bisa membidangi dulu. Misalnya di dalam suatu laporan polisi, atau bagaimana kok bisa berangkat ada istilah yang namanya penangkapan. Kenapa kok ada istilahnya penahanan? Nah, kita kelompokkan dulu bahwa rangkaian utama dalam hukum acara pidana itu berangkat dari yang namanya sebuah pengaduan atau sebuah laporan dugaan tindak pidana yang ada atau yang terjadi. Nah, masuklah dia dalam sebuah bentuk laporan ataupun pengaduan ke instansi kepolisian. Kita buat contoh seperti itu. Nah, masuk laporannya. Misalnya laporan tentang apa? Laporan tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
Nah, diduga orang itu melakukan penipuan dan diduga orang itu melakukan penggelapan. Masuk perkaranya, masuk laporannya ke polisi. Lalu apa yang dilakukan polisi? Pada saat menerima laporan dari pihak masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana yang terjadi. Nah, tentu langkah yang pertama yang kita kenal dalam hukum acara pidana ini adalah rangkaian proses lidik. Lidik namanya. Kalau kepanjangannya namanya penyelidikan. Ini mungkin Bapak rasa sudah dibahas sama dosen di kampus kan? Bagaimana proses penyelidikan itu, apa yang dilakukan pada saat proses penyelidikan. Bapak singgung sedikit saja dalam proses penyelidikan ini, tentu yang pertama yang ingin dikejar oleh polisi dalam proses penyelidikan adalah untuk memastikan apakah laporan, apakah pengaduan yang dibuat ini, yang masuk ini benar adalah suatu perbuatan tindak pidana. Dilaporkan penipuan. Ternyata si istri berkelahi sama suami. Oh, enggak penipuan dong, KDRT namanya kan? Iya. Berarti enggak benar adanya tidak benar adanya penipuan. Nah, di dalam proses lidik itu mesti dilihat apakah benar ada suatu tindak pidana yang terjadi, khususnya tindak pidana penipuan penggelapan. Bagaimana cara untuk bisa memastikan benar itu tindak pidana penipuan dan penggelapan? Bukti. Nah, ini baru kita nanti berbicara tentang alat bukti. Alat bukti yang dikenal dalam KUHP ada berapa? Alat bukti yang pertama ada yang namanya alat bukti surat, ya, dokumen. Iya. Ada namanya alat bukti keterangan saksi. Ada lagi alat bukti keterangan ahli, ya kan? Ya. Ada lagi alat bukti namanya petunjuk, ya kan? Ada lagi alat bukti namanya apa? Keterangan atau pengakuan dari terdakwa. Ada 5 alat bukti kita. Nah, dari 5 alat bukti ini dicarilah sama penyidik, dipelajarinya. Pertama mungkin dari pelapor dia tanya, "Bapak, benar nggak nih penipuan dan penggelapan ini?" Kalau benar, mana saksinya? Ya. Nah, dipanggil tuh saksinya, dihadirkan oleh si pelapor. Ini Pak saksinya Pak, benar dia menipu Pak, diambil keterangannya. Benar saudara melihat ini ada begini-gini, ada perjanjian ini, benar Pak, benarkah dia membuat penipuan, rangkaian, apa janjinya, apa iming-imingnya, ya kan? Nah, apakah memang terjadi yang dia janjikan? Ternyata tidak. Berarti kan sudah cukup ada satu alat bukti, yaitu keterangan saksi. Dapat satu bukti. Yang kedua, misalnya dari penipuan itu adalah mengenai investasi perumahan misalnya. Dia buatlah seperti brosur-brosur pemasaran tentang perumahan. Ternyata brosur itu gambar itu fiktif. Dibuatnya perumahan itu berada di Rumbai. Ketika dia cek nggak ada perumahan itu. Nah, berarti kan sudah ada tuh gambaran seperti gambaran pemasaran itu bisa jadi alat bukti surat. Yang kedua mungkin alat bukti itu didukung dengan apa? Adanya mungkin pembayaran uang untuk pembelian rumah itu. Karena tiba-tiba percaya aja tanpa melihat lokasi. Ya udahlah, saya percaya nih sama Pak nih, saya kasihlah transfer DP dulu ya. Saya DP uang 20 juta, ini kwitansinya, dibuat kwitansinya. Ternyata tidak benar. Kwitansi bisa jadi sebagai alat bukti. Alat bukti apa? Surat, ya kan? Nah, alat bukti surat atau dokumen itu. Sudah ada alat bukti surat, sudah ada alat bukti saksi, maka sudah cukup untuk memenuhi tentang yang namanya bukti permulaan. Nah, kalau sudah alat bukti yang terpenuhi, sudah ada nih bukti permulaan bahwa benar adanya suatu indikasi tindak pidana penipuan atau penggelapan. Ini berarti tipis penipuan. Dari penipuannya kita bisa ambil, kenapa? Karena ada iming-iming. Dijanjikan begini rumah segala macam, ternyata rumahnya fiktif. Penggelapannya di mana? Penggelapannya uang yang diserahkan oleh pembeli itu ada digunakan untuk pembangunan rumah atau pembelian rumah. Ternyata rumahnya nggak ada, berarti digelapkan untuk peruntukan yang lain. Nah, terpenuhlah proses yang namanya penyelidikan itu. Setelah proses penyelidikan itu selesai dan penyidik berkeyakinan bahwa ini merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan, baru masuk yang namanya proses sidik. Proses sidik ini adalah penyidikan. Itu berbeda. Penyelidikan lidik, penyidikan sidik. Di dalam penyidikan inilah materi yang tadi ditanyakan. Ya. Di dalam penyelidikan ini tidak lagi orientasinya mencari benar nggak ada penipuannya atau benar nggak ada penggelapannya. Tetapi di dalam proses sidik ini adalah mencari alat bukti yang kuat. Kalau di dalam proses lidik namanya berita acara wawancara.
yang kepada saksi atau kepada si pelapor. Kalau si pelapor ini kan saksi korban namanya kan. Iya. Tapi di dalam berita acaranya namanya saksi. Nah, di dalam lidik dia diambil keterangannya untuk dalam berita acara wawancara atau integrasi. Di dalam penyidikan atau sidik berubah menjadi berita acara pemeriksaan atau istilahnya kita kenal dengan BAP. Oh, iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau sudah BAP ini sudah pasti barang sidik. Kalau sudah BAP. Nah, di dalam proses rangkaian penyidikan ini tidak lagi orientasinya untuk mencari bahwa apakah benar itu tindak pidana atau tidak. Tapi orientasinya adalah apa alat buktinya, siapa pelakunya. Oh, iya. Apa alat bukti yang kuat, mengarah ke siapa alat bukti itu. Bagaimana cara untuk mencarinya? Sama, mengumpulkan hal yang sama. Iya. Nah, tapi tadi keterangan saksi ini diubah lagi menjadi keterangan BAP. Oh, betul. Nah, diambil keterangan BAP-nya. Habis itu disitalah dia ambillah yang bukti-bukti surat tadi itu, macam kwitansi itu. Iya. Nah, itu dia ambil dan dimuatkan ke dalam bentuk berita acaranya. Nah, dengan adanya dua alat bukti seperti keterangan saksi, seperti surat, sini udah mencukupi minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menunjuk ke siapa pelakunya. Otomatis yang pertama, di dalam keterangan saksi pasti saksi menerangkan siapa yang menjanjikan. Iya. Siapa namanya? Sabrina. Zaki. Geldi. Apa? Geldi. Geldi. Ya. Geldi. Ternyata anggaplah Geldi sama si Zaki ini bekerja sama. Bagaimana caranya untuk menipu Sabrina? Geldi, cewek nih gampang tipu-tipu nih, kan gitu kan? Kita tipu untuk gini-gini. Kebetulan Sabrina kita tahu orang yang kaya, orangnya menengah ke atas ke langit, gitu ya. Nah, jadi nanti bekerja sama nih. Sabrina tertarik nggak? Kami punya perumahan nih apanya? Oh boleh lah, karena ini rencananya juga mau kuliah Pekanbaru, juga mau kerja Pekanbaru, ambil rumah lah. Yeah. Tertarik siapa Sabrina? Nah jadi nanti ketika hal seperti ini kan diterangkan sama Sabrina sama saksi lain kan? Iya. Sabrina sebagai korban, ya saksi korban. Iya. Nanti mungkin dia punya teman lain yang ikut bersama-sama pada saat Zaki dengan si Geldi menawarkan ini kepada si Sabrina. Diperiksalah kawannya misalnya si A. Iya. Periksa. Saudara kenal dengan saudara Zaki? Kenal. Karena dia teman-teman sama mahasiswa saya. Kenal dengan siapa? Kenal. Begitu dengan si Sabrina kan kenal. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahu, diceritakan dia bahwa si Zaki sama Geldi pernah bertemu dengan kami di kafe ini. Nah, itu disebut lokusnya di mana? Lokus, kita mesti ingat lokus delikti, tempat kejadian. Ya kan? Tempat kejadian itu misalnya kayak gini nih. Dibuat lokusnya di mana? Magelo. Di Magelo Hangout dibuatlah di sini lokusnya. Bahwa ada pertemuan Pak, kata si kawan Sabrina. Ada pertemuan Sabrina dengan Zaki dengan Waldi itu di Magelo. Tempusnya kapan? Waktunya sekira jam sekian Pak, terpenuhi nih lokus sama tempus. Nah, apa yang saudara dengar pada saat pertemuan? Saya melihat bahwa Zaki sama menawarkan kepada Sabrina 1 unit brosur. Isinya ada menerangkan bahwa mereka mempunyai rumah dan mereka akan menjual rumah itu pada Sabrina. Nah, gimana saudara lihat si Sabrina? Sabrina tertarik Pak. Karena mereka bilang kalau misalnya ngambil sekarang ini, rumah ini akan diskon nih 20% dari harga jual. Oh, tentu tertarik dong karena harganya ringan, ya kan? Sabrina kan? Sabrina tertarik. Udahlah begitu ke DP ya. Nah, saya melihat Pak si DP Sabrina itu secara tunai misalnya. Kalau secara tunai kepada Zaki atau kepada Geldi, tentu pakai kwitansi. Atau saya melihat Pak Sabrina langsung mengirimkan Pak melalui m-bankingnya kepada m-banking salah satu dari Zaki ataupun si Geldi. Melihat saudara benar. Saya melihat Pak, benar nggak tadi dikirim? Sudah dikirim Pak. Saya lihat apanya mobilnya. Berarti print out dari transaksi Sabrina kepada Geldi ataupun siapa Zaki itu pasti akan menjadi saksi juga. Saksi menjadi alat bukti. Alat bukti kategori surat atau dokumen. Nah, itu nanti bakal digali oleh polisi untuk mencari alat bukti yang sah dan alat bukti itu bisa menunjukkan ke siapa pelakunya. Nah, kalau sudah ada keterangan saksi kawan Sabrina, sudah ada keterangan Sabrina sendiri, maka otomatis sudah cukup alat saksi. Alat bukti sebagai saksi. Dia kan nggak boleh saksi ini cuma 1. Saksi minimal 2. 1 saksi bukanlah saksi. Nah, itu. Dan hati-hati menentukan saksi juga kita harus apa? Hati-hati juga karena saksi ini ada saksi yang testimoni dauditu. Apa itu saksi testimoni dauditu itu? Saksi ini dia tidak mendengar, saksi ini tidak melihat secara langsung pertemuan antara Zaki sama Geldi dengan Sabrina.
Dia hanya mendengar cerita Sabrina aja. Oh. Sis, aku udah beli rumah nih, beli sama si Zaldi sama si Zaki, begini. Dia nggak melihat, dia hanya tahu tentang kejadian ini hanya dari cerita dari Sabrina. Itu tidak kuat. Saksi yang kuat itu adalah saksi fakta. Dia melihat secara langsung, dia mendengar secara langsung, dan dia berada pada saat itu secara langsung. Itu saksi fakta. Itu saksi yang paling kuat. Kalau saksi Sabrina otomatis sudah pasti dong saksi korban, karena dia yang sebagai korban langsung kan. Cukup nih 2 saksi menjadi 1 alat bukti. Alat buktinya keterangan saksi. Jadi alat bukti saksi itu mau 1000 pun 1 juga alat buktinya. Oh, gitu. Yang penting lebih dari 1 saksi. Yang kedua, sudah ada alat bukti surat. Nah, alat bukti surat ini sudah termasuk setidak-tidaknya 2 alat bukti minimal. Saksi sudah, surat sudah. Sudah 2 alat bukti minimal dari 5, maka ini sudah bisa menunjukkan siapa si pelakunya atau siapa tersangkanya. Nah, tentu di dalam alat bukti yang 2 ini sudah bisa terlihat nih kan. Ini pelaku pertamanya si Zaki, ini si Geldi. Kenapa? Karena di dalam kwitansi sudah terlihat. Yang kedua mungkin si Geldi mungkin ikut di dalam apa itu bersama-sama, ikut dia menikmati uang yang telah dikirim oleh si Sabrina kepada Zaki. Terdata nama si Zaki, maka sudah dapat menemukan seorang pelaku. Nah, jadi sidik itu fokusnya adalah untuk mengumpulkan alat bukti, 2 alat bukti permulaan, dan menunjuk siapa pelakunya, tersangkanya. Nah, kalau sudah terkotak seperti ini dalam pikiran kita, maka baru lebih memudahkan kita. Nah, setelah adanya proses penyidikan, baru masuk yang namanya proses penangkapan tadi. Nah, proses penangkapannya, kenapa bisa orang ditangkap? Karena ada alat bukti atau saksi yang mendukung. Nah, ya, karena sudah pertama mungkin dia tetap sebagai tersangka dulu. Berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup, ditetapkan dia sebagai tersangka. Bahwa tersangka Zaki dan tersangka Geldi terpenuhi 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku dari tindak pidana penipuan dan penggelapannya. Ya kan? Sudah tetap sebagai tersangka. Lalu setelah tetap sebagai tersangka, mulailah dipanggil. Sebenarnya dalam proses sidik dipanggil. Nanti si Zaki sama siapa Geldi ini. Tapi nggak tahu nih apakah mereka ada hadir atau tidak hadir gitu kan. Anggaplah misalnya mereka tidak hadir. Dilidik dipanggil nggak hadir. Disidik dipanggil juga nggak hadir. Sudah tetap tersangka dipanggil nggak hadir juga. Maka keluarlah upaya penangkapan. Kenapa ditangkap? Karena ada alat bukti atau saksi yang mendukung bahwasanya pelaku tersebut melakukan tindak pidana. Ya. Apalagi? Satu lagi karena mereka tidak datang saat diundang. Itu dia. Karena tidak ada upaya yang diperlihatkan sebagai upaya kooperatif dalam proses penegakan hukum. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, ketika dia dilakukan pemanggilan, dia wajib hadir sebagai warga negara. Tetapi tidak hadir, dianggap tidak kooperatif. Berarti dia mencoba untuk merintangi atau mencoba untuk membuat susah proses penyidikan di kepolisian. Karena kooperatif dia ditangkap lah. Kan? Dia nggak kooperatif, dia panggil 2 kali nggak hadir, ya udah ditangkap. Keluar surat perintah penangkapan itu. Nah, setelah keluar surat perintah penangkapan itu dilihat bisa nggak dia ditahan nih. Nah, ini rangkaian proses. Nanti kalau isinya nanti bisa dipelajari ya. Isi dari surat penangkapan seperti apa, isi surat penahanan seperti apa, ya kan ada itu berita acaranya seperti apa, itu bisa pelajari. Jadi rangkaian proses seperti ini, inilah nanti Bapak jelaskan itu. Gitu. Nah, setelah dia ditangkap, diperiksa dia, dibuat BAP sebagai tersangka, diperiksa gini, diakui dia. Dan dia tidak pernah membantah tentang adanya kwitansi, tidak membantah tentang adanya mobile banking yang dikirim transaksi itu, dan tidak membantah juga tentang brosur yang dibuat itu. Sama lagi. Udahlah nyerah kan, karena udah terbukti kan, udah ada alat bukti yang menunjukkan. Jadi mau ngapain gitu? Mau buat pembelaan apa gitu? Nah, jadi setelah itu, setelah diperiksa dan dibuat BAP-nya, mulai penyidik menilai itu. Ini orang kalau kira-kira nanti, ya kan yang namanya orang ditangkap itu belum tentu pasti akan ditahan. Bisa ditangguhkan. Ya kan, bisa dialihkan penahanannya gitu. Nah, kalau misalnya dia ditahan, berarti polisi sudah berpikir
dia bakal menyulitkan proses penyidikan. Sehingga dia mesti ditahan. Kalau nanti tidak ditahan, dipanggil lagi, nggak datang lagi. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dia ditahan, dipanggil, tinggal jemput. Jadi rutan kan, dititipkan di rumah tahanan kan, rumah tahanan negara. Tinggal dijemput, duduk kan, tutup. Kalau misalnya mungkin dia di polsek, Iya. ditahan dia di ruang tahanan polsek. Ya udah tinggal ambil ruang tahanan, dudukkan di kursi, tutup. Periksa lagi dia. Iya, iya. Nah, kalau apa lagi? Penangkapan, penahanan, Penyitaan. atau penggeledahan. Iya. Nah, dia biasanya kalau penyitaan ini yang disita itu apa contohnya? Disita itu contohnya gini. Yang disita bisa alat bukti dan yang disita juga bisa barang bukti. Nah, kira-kira ingat nggak apa yang dimaksud dengan barang bukti ini? Apa yang dimaksud dengan alat bukti? Kalau alat bukti udah oke lah, udah kita jelaskan yang 5 tadi kan. Nah, kalau barang bukti gimana? Apakah sama dia dengan alat bukti? Barang itu kayak waktu misalnya kayak brosur yang waktu dipakai waktu dia si apa namanya Si penipu. ya si penipu untuk mengiming-imingi supaya si korban ini tertarik gitu. Boleh dalam hal dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapannya. Misalnya boleh mencontohkan yang lain, pencurian misalnya, ini kan? Pencurian apa? Pencurian biasa misalnya. Nah, ada misalnya ditemukan barang-barang badan pencuri itu ditinggalkan di tempat kejadian. Bajunya, apanya nama itu kan? Nah, itu masuk sebagai baju dan celana itu masuk sebagai barang bukti. bukti. Pembunuhan, Iya. apapun yang namanya alat-alat yang digunakannya itu, Barang. linggis, Pisau. pisau, apalagi tuh untuk yang apa tuh untuk mensukseskan kerjaannya atau macam mana perbuatan itu berhasil. Nah, itu menjadi barang bukti. Masuk kendaraan yang dipakai. Termasuk kendaraan yang digunakan pada saat melangsungkan tindak pidana. Tiba-tiba misalnya kan si Geldi kan pusing kan, aduh apalah kerjaan dia, uang kiriman dari kampung macet, tapi pengen malam minggu juga. Iya. Ya, ini udah janji sama pacar nih mau beli bakso, Iya. makan bakso lah kan. Nah, apalah ya uang 10.000 pun nggak ada kan. Nah, tiba-tiba ada kawannya, mau nggak di ini ada apa nih di, ada pekerjaan yang upahnya besar, pekerjaannya ringan. Apa bro? Nih, antar barang, Oh. narkoboy itu kan. Iya, iya. Antar barang nih ya, nanti dapat upah. Ya udahlah, karena dia merasa apa namanya itu terhutang dengan bakso tadi kan, tanpa hidup orang Honda itu bisa Honda tuh jalan. Nah, kan gitu kan. Nah, karena dia pengen apa tuh, diantarnya uang itu kan. Nah, kendaraan yang digunakan dia pada saat membawa barang itu dapat menjadi barang Bukti. Nah, itu. Jadi hal-hal yang seperti itu boleh dilakukan penyitaan tuh. Apa gunanya? Karena ini nanti akan menjadi bahan penyidik untuk mengajukan atau melimpahkan berkas ke kejaksaan. Karena ini kan pasti bergulir perkaranya sampai ke pengadilan, ya kan? Dari kepolisian sudah beres misalnya, sudah beres dia diperiksa dalam proses berkas segala macam lengkap, diserahkanlah berkasnya ke kejaksaan. Untuk kejaksaan ke pengadilan. Nah, untuk penyitaan itulah dipersiapkan untuk proses itu sampai ke pengadilan. Gitu. Begitupun dengan penggeledahan. Penggeledahan itu kan apabila mungkin ada bukti-bukti yang diyakini oleh penyidik ada terdapat dalam suatu tempat tertentu, maka penyidik boleh saja membawa surat perintah penggeledahan, ya kan? Lalu nanti penggeledahan dilakukan di mana misalnya narkoba misalnya, atau misalnya apa misalnya menurut penyidik masih kurang rasanya bukti ini untuk bisa menerangkan bahwa dia pelakunya. Nah, dia pengen cari yang pas alat buktinya memang tertuju pada yang bersangkutan. Digeledahnya kontrakan, digeledahnya rumah, digeledah kos-kosan. Nah, itu juga bagian dari upaya penegakan hukumnya untuk mencari bagaimana penyidik ini bisa mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sehubungan dengan perkara yang sedang ditanganinya atau sehubungan dengan laporan yang masuk dari masyarakat. Nah, gitu. Itulah uraian singkatnya. Kira-kira apa yang ingin kita kembangkan lagi? Apa-apa saja yang mesti dipersiapkan oleh penyidik dalam rangkaian proses penangkapan. Contohnya apa? Penyidik wajib membuat yang namanya surat perintah penangkapan. Nah, tentu kan isi-isi kan kita harus tahu tuh muatan dari penangkapan itu apa. Yang pasti ada identitas dari yang akan ditangkap. Habis itu siapa yang menangkapnya. Habis itu ringkasan tentang dakwaan apa dia sehingga dia mesti ditangkap. Nah, habis ditangkap dia dibawa kemana setelah penangkapan itu dan siapa yang menangkap. Nah,
nanti salinan itu tuh diserahkan sama keluarga, Oh. ditinggalkan. Artinya biar keluarga pun mengetahui. Iya, iya. Jadi ditangkap untuk perkara apa dan kemana setelah ditangkap itu dia dibawa. Oh. Nah, itu ada di dalam berita apa di dalam surat perintah penangkapannya. Surat penangkapan itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Kalau dia pidana umum. Oh, pidana. Ya. Tapi ini jarang dibawa polisi. Tapi yang selalu dibawa polisi itu apa? Surat perintah membawa. Oh. Kalau perintah membawa dia nggak ada jangka waktunya. Misalnya sulit nih menjumpai si Zaki nih. Iya. Dia udah dilaporkan sama si Sabrina. Tapi Zaki ini masih ada mungkin keluar Pekanbaru, masuk Pekanbaru lagi, Pekanbaru lagi. Jadi nggak mungkin disiapkan berita acara penangkapan tuh. Karena belum tahu kapan nanti bakal tercium atau terindus kapan dia berada di Pekanbaru kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau dengan ada surat perintah membawa itu, penyidik kapan aja bisa tangkap. Oh, gitu. Jadi membawa si Zaki untuk menghadap ke kepolisian. Bentuknya penangkapan juga, tapi yang dibawa bukan surat penangkapan, tapi perintah membawa. Membawa. Nah, setelah nanti Zaki sampai di depan penyidik, baru dikeluarkan perintah penangkapannya. Karena kalau perintah penangkapan dibuatkan terlebih dahulu, nanti kerja 2 kali. Keluar perintah penangkapannya kan, Iya. ternyata dalam hari yang ditangkap 1 kali 24 jam itu nggak temu si Zaki. Iya. Tentu ngurus surat lagi kan. Ada surat lagi. Penangkapan yang kedua, nah, makanya dibawa surat perintah membawanya. Berarti letak bedanya cuma di waktu ya, Pak? Ya. Iya, Oh. di waktu. Artinya kalau misalnya surat perintah membawa itu lebih luas lagi waktunya, kapan saja Iya. bisa ditangkap. Iya, iya. Tapi mungkin identitasnya pasti ada identitas lagi juga gitu kan. Kalau penangkapan dia terbatas 1 kali 24 jam mesti harus ditangkap. Ada yang lain? Sudah. Cukup untuk materi. Jelas? Jelas. Kalau ada yang mungkin belum bisa dipahami apa ditanya lagi. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzi ya, Iya. karena telah menjelaskan secara rinci mengenai terkait dengan apa itu penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Sabrina. Kami berterima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sekian dari kami, Pak. Bermanfaat, dapat berguna sampai kapanpun. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami, sampai jumpa dan Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.